Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya kita memberi batasan-batasan pada input tag kita. Jadi kalau seumpama di sini saya mengutarakan sebuah kayak tabel angsuran, di mana besar pinjaman ini nanti kita bisa membatasi berapa banyak nilai maksimumnya atau minimumnya berdasarkan dengan masa kerja dengan gaji bersih. Jadi nilai maksimum atau minimum itu berdasarkan input tag yang lain. Untuk membuat seperti itu, kita bisa menggunakan event-eventnya berada di dalam komponen di dalam masa kerja maupun di gaji bersih. Kalau di sini saya punya di masa kerja itu untuk namanya saya punya di sini saya beri nama MK. Jadi name-nya adalah MK untuk name-nya. Kemudian gaji bersih dia adalah GB. Kemudian di besar pinjaman dia adalah P. Nah, nanti untuk membatasi nilai di dalam P, kita bisa menggunakan event-event yang ada di sini. Contohnya adalah event pada gaji bersih. Saya mengambil di on enter. Jadi kalian bisa menggunakan on key press yang seperti yang di pertemuan kemarin, atau di on enter juga boleh. Kita klik aja 2 kali. Di sini sebagai batasannya, jika seumpama di besar pinjaman, jika masa kerja lebih dari 10 tahun dan gaji bersihnya lebih dari 2 juta, maka besar pinjaman bisa 100 juta, sama kayak gitu. Yang lain nanti besar pinjaman hanya 50 juta, sama. Kita punya asumsi seperti itu. Jadi kita tambahkan aja if ada kondisinya, di mana yang pertama adalah nilai di masa kerja str to integer. Di masa kerja tadi adalah MK teks dia lebih dari 10 dan tadi ada istilahnya, ketentuannya adalah masa kerja lebih dari 10 tahun dan gaji bersih lebih dari 2 juta. Berarti kita tambahkan N. N-nya itu bagaimana? Itu merupakan di materi tipe data yang kemarin, di mana ketika kita menggunakan logika itu bisa kita gunakan AND, OR, XOR, dan lain sebagainya. Jadi kita gunakan logika matematika yang biasa kita gunakan di matematika kan gitu. Nah, nanti di sini adalah str to integer untuk mengambil nilai dari gaji bersih dot text. Jika gaji bersihnya itu lebih dari, saya mengasumsikan 2 juta, maka kita gunakan begin N biar tidak lupa. Sama kayak gini, kita beri batasan di besar pinjaman P. Sama saya beri hint-nya atau kata keterangannya. Di dalam sini sebenarnya di dalam edit text itu ada sebuah hint atau sebagai petunjuk saja. Kita bisa merubahnya ini. Jadi sama kita ambil P-nya itu hint-nya, saya mengambilnya besar pinjaman maksimum, sama sebagai batasannya ini dulu 100 juta. Nih. Kemudian jika yang lain, kalau ini kan dia terpenuhi. Jika tidak terpenuhi bagaimana? Jika tidak terpenuhi kita mengambil, ini saya copy paste saja, maksimum ada 50 juta. Di sini titik koma. Jadi kalau di bagian sini ada 12, kemudian di sini saya mengambilnya, oh ini belum selesai. Kita ubah dulu pengaturannya. Untuk show hint-nya kita gunakan true. Kemudian di bagian ini tadi
untuk enternya. Untuk menekan enter, str to integer, ini juga sama. Ini 10. Di sini saya mengambil 3 juta. Ketika kita enter, maka di dalam hint-nya di situ sudah tertulis jika dia itu besar pinjamannya adalah 50 juta. Kenapa? Dia batasannya masih masa kerja 10 tahun walaupun gaji bersihnya sudah lebih dari 2 juta kan kayak gitu. Nah, nanti ketika kita merubahnya di sini, ini 12, kemudian di bagian sini kita rubah sama ada 2,5, kita tekan enter, maka di dalam besar pinjaman maksimum sudah ada 100 juta. Nah, nanti untuk membatasi input yang ada di sini kita bisa menggunakan sebuah variabel global di mana ketika besar maksimumnya ini saya mengambilnya sebuah batasannya. Batasan pertama adalah saya mengambil 100 juta. Ini 100 juta. Kemudian yang di bawah itu saya menggunakannya adalah di sini 50 juta. Nah, nanti saya menambahkan sebuah variabel. Variabel itu sebenarnya bisa kita tambahkan sebelum begin di sini, tetapi ketika kita berganti ke komponen yang lain, kalau ini kan masih dalam satu komponen GB. Kalau yang lain kita tarik ke atas, di variabel ini kita tambahkan, di mana B1 itu sebagai integer. Kalau di sini dia merupakan variabel global. Baik, nanti bisa kita gunakan di dalam komponen-komponen yang lain. Contohnya kan di sini. Nah, nanti di bagian sini kita bisa menambahkan lagi. Yang kita close dulu. Kita tambahkan eventnya ketika kita enter. Nah, nanti di bagian sini ada batasannya jika if nilai str to integer pinjaman teks ini besarnya itu lebih dari B1 tadi. Saya punya variabel B1 yang tadi. Maka then jika dia lebih dari B1, maka muncul message box. Message dialog di mana keterangannya adalah batas maksimum pinjaman tidak terpenuhi. Oke, gini. Saya menggunakannya yang MT-nya adalah warning, di mana dia peringatan. Tombolnya hanya ada OK, MB OK. Ini N sama kayak gitu. Jadi saya cuma memberi batasannya di situ. Ketika kita nih. Jadi sama di bagian sini ada 5 tahun. Kemudian saya punya gaji selama 2 juta. Besar pinjaman di situ hanya adalah 50 juta. Ya, di bagian sini. Ketika kita memberi sebuah logika, pernyataan atau batasan jika str atau integer, di sini sudah langsung menghitung ketika form ini kita jalankan, maka di P itu sudah langsung terhitung jikanya bagaimana. Makanya kita buat saja di bagian sini pinjamannya, defaultnya atau nilai awalnya adalah 0 dulu. Jadi ketika program kita jalankan, dia sudah ada nilainya yang ada di sini. Maka tidak akan menimbulkan suatu permasalahan atau errornya. Nah, ketika kita jalankan,
kita punya sama ini 5 tahun, gaji pokoknya sekian. Di sini supaya batasannya adalah 50 juta. Ini saya mengambil sama 60 juta, dia lebih. Nah, ketika pakai on enter, dia itu ketika kita enter, dia belum muncul batas maksimumnya. Dia baru muncul jika di bagian sini kita klik lagi. Itu baru muncul. Nah, oleh karena itu, yang pertemuan yang kemarin kita menggunakannya tidak on enter, tetapi kita menggunakan di dalam keyframe. Ini saya copy saja, saya tambahkan keypress ini, if, jadi nanti ketika ada kita menekan keypress-nya, jika tertekan enter dan lain sebagainya, sama kita gunakan seperti ini kita rubah dulu aja, ada 5 tahun, kemudian di sini ada 1 juta, batas maksimumnya adalah 50 juta, kita tambahkan contoh di sini ada 60 juta, maka otomatis ketika keypress itu dia langsung muncul seperti itu.